Ustadz lihat dulu ya yang hadir hari ini siapa saja. Ada Mas Syauki, kemudian Mas Leo dan Mas Tian, lalu ada Mas Stabil, dan ada Ustadz Asbul ya. Ini baik, alhamdulillah. Anak-anak gimana malam hari ini kabarnya? Baik ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam agenda halaqah hadis ya. Ini anak-anak sudah sholat maghrib semua ya? Oke, alhamdulillah sholat sudah. Sholatnya jamaah atau di rumah ini? Di masjid. Yang di masjid dan di rumah ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Anak-anak sekalian, para murid Markas Tahfidz Balita Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul kembali ya dalam agenda kajian online dalam materi halaqah hadis. Hari ini sebagaimana Ustadz jelaskan kita sampai di hadis yang ke-13 ya. Nah, bagi yang di rumah yang sudah punya bukunya bisa dibuka. Bisa dibuka hadis yang ke-13. Sudah? Semua ya. Baik, akan ditampilkan ya, akan ditampilkan hadisnya. Kelihatan ya hadisnya di layar masing-masing, kelihatan? Kelihatan. Ya, langsung kelihatan. Karena hadis pada yang kita bahas pada hari ini adalah hadis yang membahas tentang pentingnya bersedekah atau pentingnya bersedekah. Tampilkan ya sebentar. Share screen dulu. Hadis yang kita bahas pada malam hari ini adalah hadis tentang pentingnya bersedekah ya. Sebentar kita tampilkan. Baik, sebelum kita mulai, kita bersama-sama untuk keberkahan agenda kita di malam hari ini kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan melalui perantara Al-Quran yang kami baca. Anak-anak sekalian, kita berharap anak-anak di rumah sehat semua, ya, dan masih terus semangat, masih terus bersemangat terus, ya, dalam mempelajari Al-Quran. Baik, ada yang sudah sampai hadis ke-13 tentang sedekah. Ada yang sudah sampai? Sudah hafal hadis ini? Mas Fatah sudah hafal hadis ini? Ke-13.
Belum ya? Mas Leo sudah hafal, Mas Leo? Belum. Siapa yang sudah hafal? Belum ada yang hafal ya. Ya. Baik. Ya, jadi insya Allah kita akan bahas tentang hadis ke-13 ini ya. Kita baca sama-sama dulu anak-anak. Ustadz akan baca hadisnya, kemudian anak-anak semua silakan mengikuti ya. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mana qasad sadaqatun mana qasad sadaqatun alin min malik ya, lagi mana qasad sadaqatun innalin ya. Anak-anak sekalian, kita baca terjemahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Ya, baik. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan membahas sedekah ya. Baik, sebelum kita lanjut, Ustadz mau tanya ya. Mau tanya silakan dijawab sesuai dengan yang sudah dilakukan. Ini pertanyaan yang Ustadz ajukan, ini pertanyaan yang sifatnya supaya Ustadz tahu ya. Ya, bukan dalam rangka pamer atau apa. Jadi Ustadz hanya ingin tahu ya, ini dalam rangka kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ustadz mau tanya, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Baik, silakan. Ya, Mas Fadil. Mas Syauki. Mas Leo sudah bersedekah hari ini? Belum. Mbak siapa namanya? Mbak Hafso sudah bersedekah? Oh, terus lagi. Aula atau Hafso ini? Ya, Mbak Aula atau Mbak Hafso sudah bersedekah hari ini. Baik, Mas Abil tadi sedekah ke siapa? Senyum. Senyum. Ya, pintar sekali, senyum. Mas Kita? Sudah bersedekah. Sedekah kemana? Halo, Mas Fatah. Apa? Senyum juga namanya. Hai, alhamdulillah. Ya, Mas Leo sudah bersedekah hari ini? Ya, sedekah ke siapa? Baik, alhamdulillah. Anak-anak semua, memang senyum itu salah satu bentuk sedekah ya, tapi sedekah itu tentu saja salah satu sedekah yang terbaik adalah dengan cara memberikan bantuan ke orang lain ya, bisa berupa uang, bisa berupa barang dan lain sebagainya.
orang yang membutuhkan. Nah, baik, kita akan membahas hadis yang kita pelajari pada malam hari ini. Jadi di malam hari ini kita membaca tentang sodako, ya, hadis tentang sodako. Mana kosot sodakotun. Tidaklah sodako itu mengurangi minalin harta. Jadi sodako, apa itu sodako anak-anak? Ada yang bisa memberikan jawaban ke Ustadz. Sodako itu apa sih? Kan tadi ada yang bilang senyum ya. Karena mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyumanmu kepada saudaramu itu merupakan salah satu bentuk sodako. Nah, sodako itu sebenarnya apa? Ya, ada yang bisa jawab? Sodako itu ya, yang mau jawab selain Mas Nabil, Mas Nurul, sodako itu apa, Mas? Memberi. Ya, memberi apa? Makanan. Memberi makanan. Nah, kepada siapa? Orang yang membutuhkan. Nah, jadi sodako itu adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Jadi anak-anak, berikan kita kepada orang lain itu ada banyak macamnya ya. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, misalnya dan kita menemukan ada orang minta-minta, ya, lalu kita kasih uang, kita kasih makanan, nah itu namanya sodako. Sodako itu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, nah, memberikan itu kepada orang yang membutuhkan, apapun bentuknya. Kan tadi itu satunya atau belum sudah ya berupa senyuman. Nah, itu pun merupakan bentuk salah satu orang yang tersenyum kepada orang lain itu membuat hati orang yang kita senyum itu senang. Nah, itu merupakan salah satu bentuk sedekah. Nah, tapi ada juga pemberian yang kepada orang yang tidak membutuhkan, atau kita memberikan sesuatu kepada orang yang kita senangi, ya, kepada saudara, itu namanya bukan sodako ya, tapi apa namanya? Apa? Misalnya Mas Leo punya mainan, punya mainan mobil-mobilan. Mas Leo punya mainan mobil-mobilan, punya dua mobil-mobilan. Kemudian Mas Leo karena kalau dua, kan, kemudian yang satunya diberikan kepada Mas Sauki. Nah, itu namanya apa? Memberi. Atau gini, biasanya anak-anak kalau hafal ya, kalau hafalannya lancar, itu dapat apa biasanya kalau di kelas dikasih ustaz apa? Hadiah. Ya, itu namanya hadiah ya. Jadi sodako itu yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu diberikan pada orang yang kita sukai, bukan karena kita ingin orang tersebut butuh, tapi sebagai wujud rasa cinta kita kepada orang tersebut. Baik, anak-anak, di sini hadis ini menjelaskan mana kosot sodakotun. Sodako itu tidak mengurangi harta. Sekarang Ustadz mau tanya, ya. Misalnya ada Mbak Hafsah di sini. Mbak Hafsah mana tadi? Oh, menghilang ya. Atau misalnya Mbak Faiha kan ada di situ ya. Mbak Faiha misalnya Mbak Faiha punya uang 20.000 misalnya. Ya, nah, misalnya 20.000 ya. 20.000 itu uang warna apa? Tanya tadi itu.
Warna 20.000. Nggak tahu. Warna hijau ya. Nah, kemudian Mbak Faiha dari uang 20.000 itu yang 5.000 Mbak Faiha berikan kepada anak yatim misalnya, ya, pada anak yatim. Nah, itu uangnya Mbak Faiha kan awalnya 20.000 ya. Yang 5.000 Mbak Faiha berikan kepada anak yatim. Uangnya berkurang atau bertambah? Kurang. Kurang. Jadi berapa? 20.000 dikurangi ya. Ya, jadi 15.000. Nah, itu kan berarti uang kita berkurang ya kalau kita sedekahkan ke orang lain. Tapi kenapa di sini kok disebut bahwa sedekah itu tidak berkurang kalau disedekahkan? Padahal kalau punya uang 20.000 diberikan ke orang lain sebanyak 5.000 maka uangnya berkurang. Kenapa di sini kok berkurang? Kok disebutkan tidak mengurangi uang? Nah, ini penjelasannya. Jadi anak-anak memang kelihatannya kalau kita ngasih uang ke orang lain, ya, itu kan uang kita berkurang. Seperti tadi 20.000 diberikan ke orang lain 5.000, uangnya berkurang. Tapi ya ada tapinya. Meskipun uang kita berkurang, tapi karena kita memberikannya dengan ikhlas, ya, kalau kita memberikan sedekah tadi dengan ikhlas, artinya kita hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka insya Allah meskipun uang kita berkurang, tapi pada akhirnya tidak berkurang. Gimana maksudnya? Maksudnya insya Allah ketika kita memberikan uang 5.000 tadi, maka akan ada keberkahan. Keberkahan itu apa? Keberkahan yang diberikan oleh Allah, ya, kebaikan, balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Jadi meskipun tadi misalnya Mbak Faiha ngasih uang 5.000, tapi kalau Mbak Faiha ngasihnya dengan ikhlas, sebentar ya. Jadi meskipun Mbak Faiha tadi ngasih uang 5.000, kalau memberikannya dengan ikhlas, maka Mbak Faiha kan merasa senang ya. Dan orang yang diberikan, anak yang diberikan sedekah tadi juga merasa senang. Nah, maka rasa senang, kemudian rasa bahagia itu merupakan bentuk kebaikan yang lain yang datang kepada kita. Nah, lalu kemudian anak-anak tadi ya, kalau tadi saya tanya lagi, ada yang memberikan uang tadi 5.000 ke orang lain, ke orang yang membutuhkan, ke fakir miskin. Nah, meskipun pada hakikatnya berkurang, ya, meskipun kelihatannya berkurang, uangnya tinggal 15.000, tapi kita punya tabungan. Nah, punya tabungan. Di mana? Tabungan di akhirat, ya, tabungan di akhirat. Gampangnya begini, ini ada Mas Dafa baru datang ya, Mas Dafa baru datang, alhamdulillah. Misalnya Mbak Hafsah, halo, bisa dengar Ustaz? So Mas Leo misalnya, ya, Mas Leo. Misalnya Mas Leo punya uang 10.000. Kemudian uang 10.000 itu Mas Leo tabung 2.000, ya. Uangnya berkurang atau tidak? Kurang ya. Tapi nanti ya, nanti ketika Mas Leo nabung terus-terusan ya, misalnya sehari nabung 2.000, sehari nabung 2.000, sehari nabung 2.000, itu kan kelihatannya uangnya berkurang ya. Tapi nanti misalnya di akhir bulan ya, di akhir bulan, 1 bulan misalnya 30 hari, 2.000 kali 30 berapa? 60. Nah, 60.000 ya, 60.000. Jadi Mas Leo nabung setiap hari 2.000, 2.000. Nah, nggak kerasa ya, kelihatan memang diberi Umi misalnya, diberi Umi sangu
diberi umi sangu 10.000, ditabung tiap hari 5.000, 2.000, 2.000. Nggak kerasa di akhir bulan tabungannya tadi dibuka, ya celengannya tadi dibuka. Nah, misalnya ada celengan. Mana? Celengan contoh. Nah, ini ada celengan kurban ya, misalnya ditabung 2.000 kok dibuka. Loh, alhamdulillah hasil tabungan saya, hasil tabungan Leo selama 1 bulan ketemunya 60.000. 60.000 itu sedikit atau banyak? Banyak. Nah, lumayan banyak ya. Kalau diberikan apa? Sosis Kenzeler dapat berapa itu? Ya, dapat banyak ya. Diberikan sosis Kenzeler kan dapat banyak, lumayan. Nah, itu seperti itu juga kalau kita bersodako. Kalau kita sodako di dunia, itu kita ibaratnya nabung di akhirat kelak. Nah, jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan khawatir. Waduh, nanti uang saya habis, harta saya berkurang. Jangan khawatir seperti itu. Kalau kita memberikan sesuatu pada orang lain, itu sama saja kita sedang menabung di akhirat. Dan pahalanya, anak-anak sekalian, luar biasa sekali. Ya, pahalanya dilipat gandakan. Nah, pahalanya ini bisa 2, anak-anak. Bisa nanti anak-anak dapat balasan di dunia. Ya, kita tidak bisa memastikan ya, tapi banyak kejadian seperti ini. Misalnya tadi Mas contoh yang pertama kan tadi Mbak Faiha ya, Mbak Faiha sodako uang 5.000, bisa jadi dilipat gandakan menjadi 50.000 di dunia. Ya, misalnya Mbak Faiha ngasih uang 50.000 ke anak yatim tadi, bisa jadi misalnya besok ya atau besoknya itu ternyata Mbak Faiha dikasih Abi uang 50.000. Nah, itu kan uangnya dari 25.000 menjadi 50.000. Berkembang menjadi 50 kali atau 10 kali lipat. Nah, terkait masalah ini, anak-anak bisa dilihat ada salah satu ayat di Al-Quran. Ini di surat apa ya? Al-Baqarah. Nah, Ustadz yakin di sini kan sudah banyak yang hafal surat Al-Baqarah ya. Semuanya sudah hafal ya surat Al-Baqarah. Coba dibuka di Al-Quran. Yang bawa Al-Quran dibuka di Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat ke 261. Mana Al-Qurannya? Ada yang bawa Al-Quran? Mas Habil, Mas Leo, Mas Fatah. Nah, coba ambil Al-Quran semua. Ya, coba diambil Al-Qurannya. Nah, itu Mas Rio sudah ada Al-Quran. Nah, coba dicari, ketemu. Tidak suratnya. Dibaca, dibuka di Al-Quran, surat Al-Baqarah 261. Ketemu? Ya, mana Al-Qurannya? Bentar ya. Nah, baik. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, siapa yang mau baca? Saya. Ya, Mas Sauki. Mas Sauki ya, ngacung. Ya, coba dibuka. Mas Sauki dibuka ininya. Apa mic-nya dibuka? Nah, kita dengarkan sama-sama ya, Mas Sauki membaca ayatnya. Mas alladina Ta'awudhu dulu Mas, ta'awudhu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali jabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatum mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un alim. Wallahu wasi'un alim. Allah kan sami'un ya, wasi'un ya. Wallahu wasi'un alim. Ya, baik. Ada yang bawa Al-Quran terjemah? Bawa Al-Quran terjemah? Nah, Leo, coba dibaca terjemahnya, Mas. 161. Hukum seputar infak.
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan siapa yang yakin dan Allah luas mengetahui. Baik. Nah, anak-anak coba dilihat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Itu tadi dibacakan ya. Fi sabilillahi kamasalil habbah. Orang yang menginfakkan hartanya ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Ya. Kamasalil habbah. Diibaratkan seperti habba. Habba itu apa? Habba itu 1 butir biji ya. Kalau orang Jawa nyebutnya gabah. Tahu gabah? Tahu gabah ya. Gabah itu apa? Itu kan biji padi ya. Padi yang sudah diambil dari pohonnya, dari batangnya, itu namanya gabah. Jadi seperti sebuah biji. Ambatat sab'a sanabila ya, seperti tadi dibacakan Mas Leo. Jadi dari sebuah biji itu menumbuhkan berapa? 7 tangkai. Nah, 7 tangkai. Jadi ibaratnya kalau kita nanam padi ya, ini dari sebiji. Kelihatan di layar? Saya Ustadz, coba Ustadz ini dulu ya. Nah tadi mendiang di sini. Nah misalnya ini ada sebiji. Ini ada biji padi ya, biji padi. Bijinya kelihatan nggak? Nah, ini ada biji padi. Dari biji padi ini ambatat sab'a sanabila, tumbuh 7 tangkai. 1, 2. Kok hilang terus ininya ya? Sebentar. Nah, jadi tinggalnya ini ya. Hilang tang. Sebentar. Nah, coba yang lain jangan ikut gambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilang terus ini. Jadi dari sebiji tangkai tadi menumbuhkan 7 ya, 7 batang. Jadi diibaratkan 7 batang. Ambatat sab'a sanabila, 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Dan di setiap 7 batang tadi menumbuhkan 100 biji lagi ya. Jadi anak-anak, kalau ada yang punya sawah di sini? Ada yang punya sawah? Ada. Jadi kalau di sawah dilihat ya, padi itu ya, kalau 1 batang, nah, 1 batang padi. Jadi 1 batang itu jadi itu 7 batang. Nah, dari 7 batang, masing-masing batang itu fikul lisum bulatin atau hab. 1 batang itu isinya 100 biji. Karena dari 1 biji padi tumbuh 7 ya. Nah, kemudian masing-masing 100. Nah, 7 kali 100 ketemu berapa? 700. Nah, 700. Jadi kalau ada orang ya, ada orang menginfakkan harta, misalnya infak 1.000 rupiah saja. 1.000 rupiah itu kan sedikit ya. Kalau dibuat beli permen itu paling dapat 5 atau dapat 3 ya. Nah, sedikit pokoknya ya, uang 1.000 rupiah. Kalau dapat jajan, beli ode-ode paling cuma dapat 2. Nah, menginfakkan harta 1.000 dengan ikhlas, memberikannya ke orang lain, itu nanti dilipat gandakan pahalanya. Ya, jadi ini pahalanya anak-anak, bukan kok kemudian ada orang infak 1.000, wah nanti berarti dilipat gandakan jadi 700 kali lipat, berarti saya dapat uang 700.000. Bukan seperti itu ya.
Tapi pahalanya di akhirat setara atau senilai. Jadi 1.000 rupiah tadi dikali 700. Baik. 1.000 kali 700 berapa? 1.000 dikali 700 berapa? 700.000. 700.000. Kalau uang 1.000 cuma bisa buat beli OT-OT. Kalau 700.000 buat beli apa ya? Beli jam tangan. Bisa ya? Jam AIMO bisa. Buat beli handphone bisa 700.000. Ya, kalau dapat handphone yang second bisa ya. Tapi kalau baru ya kurang. Ya. 1.000 bisa buat beli sepeda misalnya ya. 1.000 kita ngasih cuma 1.000, ngasih ibaratnya ngasih 2 OT-OT dapat balasan 1 sepeda. Luar biasa sekali balasan dari sodako yang kita berikan. Jadi di ayat Al-Quran tadi sangat jelas sekali anak-anak betapa besar balasan bagi orang yang mau bersodako. Nah, tapi yang perlu diperhatikan anak-anak sekalian, sodako ini yang kita berikan, ya, yang diganjar Allah mendapatkan pahala itu ada syaratnya. Ya, tidak sekedar kita bersodako lalu otomatis dapat pahala. Nah, syaratnya ada di ayat tadi. Coba tadi yang bacakan Mas Syauki ya. Sekarang saya ingin Mas Fata dibaca ayat ke 264. Atau enggak ayat berikutnya aja. 262 ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna amwalahum. Ya, silakan Mas Fata. Ta'awud dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adallahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, cukup. Nah, di ayat itu Allah menyebutkan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah tsumma la yutbi'un. Kemudian orang-orang tadi tidak mengikuti infak tadi manna. Manna itu apa? Manna itu artinya menyebut-nyebut. Ya, maksudnya diungkit-ungkit. Wala adza dan juga tidak menyakiti orang yang diberikan sodako. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan pahala dari sisi Tuhan mereka dan mereka tidak akan diliputi rasa takut dan rasa sedih. Jadi anak-anak, ketika kita memberikan sodako itu ada adabnya. Ya. Pertama, seperti disebutkan di ayat tadi, la yutbi'una ma anfaqu manna. Ini termasuk memberikan apapun kepada orang lain ya. Tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian kita. Mengungkit-ungkit itu gimana? Misalnya Mas Sauki ya, Mas Sauki hari Selasa itu kan biasanya ada bekal ya. Ada di sekolahan kan disuruh bawa bekal makanan. Mas Sauki bawa bekal. Waktu itu bekalnya dikasih Umi atau Ibu banyak ya. Satu kotak makanan itu penuh. Nah, kemudian Mas Dafa ini ceritanya lupa tadi Uminya sudah disiapkan bekalnya tapi ketinggalan di rumah. Akhirnya Mas Dafa tidak waktu istirahat tidak punya bekal untuk dimakan. Lalu Mas Dafa minta ke Mas Sauki sedikit dong bekalnya, saya belum sarapan. Nah kemudian ya udah sini ya, ini makan sama-sama. Nah sudah ya. Kemudian 3 hari kemudian Mas Dafa ternyata jahili Mas Sauki ya, jahili. Jadi Mas Sauki enak-enak gambar disenggol. Nah, misalnya. Kemudian Mas Sauki nggak terima, ya. Kamu ini kenapa jahat sama saya? Padahal kan dulu kamu pas waktu nggak bawa bekal, aku kasih bekal. Nah, itu contohnya ya. Itu contohnya mengungkit-ungkit pemberian. Itu tidak boleh ya anak-anak ya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu pada orang lain, ya itu kita memberikannya dengan ikhlas, ya.
tidak boleh diungkit-ungkit seperti itu. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, wala adza. Apa itu adza? Adza itu dan tidak boleh menyakiti orang yang kita beri. Ya. Misalnya di rumah, Sabil di rumah misalnya tiba-tiba ada orang minta ada pengemis, nah ulasannya. Nah itu ketika kita memberikan sesuatu kepada pengemis tadi itu tidak boleh. Misalnya kita ngasih uangnya cuma sedikit misalnya, ngasih uang 500 rupiah, ini dilempar gitu saja. Itu boleh atau tidak ngasih uang seperti itu? Tidak boleh, ya, tidak boleh seperti itu. Nah kalau kita mau ngasih sesuatu ya dikasih dengan cara yang baik, ini Bu, ya seperti itu. Atau kalau misalnya kita tidak mau memberikan sesuatu ya sudah, tidak usah memberikan sesuatu dengan cara yang buruk. Ya kita minta maaf, mohon maaf ya. Saya tidak bisa memberikan sesuatu yang banyak, ya mohon maaf saya tidak punya uang, ya misalnya, ya atau misalnya ya ke temannya juga seperti itu. Misalnya kita makan makanan ya, makanannya cuma sedikit dan kita lapar. Kalau kita tidak mau ngasih ya sudah bilang saja, mohon maaf aku sedang lapar, jadi belum bisa mengasih. Boleh kita misalnya ya sudah saya kasih ini ya langsung diberikan dengan cara yang kasar, itu tidak boleh, atau bahkan malah dilempar makanannya. Nah itu tidak boleh dan tidak bagus. Dan itu kalau kita lakukan anak-anak sekalian itu bisa membatalkan pahala sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Jadi anak-anak sekalian, sekian materi malam hari ini. Sekian ya kita pada malam hari ini. Sebentar lagi kita masuk waktu Isya. Jadi sekali lagi, apa pelajaran yang bisa kita petik pada hari ini? Pelajaran yang bisa kita petik pada hari ini adalah bahwa sedekah yang kita berikan kepada orang lain itu tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Ya, misalnya kita tadi punya uang 5.000, kasihkan ke orang lain 2.000, itu memang kelihatannya uang kita tinggal 3.000, tapi kita punya apa? Tabungan di akhirat kelak. Dan tabungan tadi disebutkan Allah dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat. Jadi 2.000 rupiah tadi bisa dilipat gandakan menjadi 1.400.000 ya. Tapi itu pahala yang ada di akhirat. Adapun kalau di dunia ya, kadang Allah memberikan balasan di dunia, kadang juga tidak. Maka jangan protes. Misalnya Mas Sabil, saya suka memberikan sedekah ke orang lain, tapi kok saya tidak pernah dapat balasan. Ya, jangan protes seperti itu ya, karena memang yang dijanjikan Allah adalah pahala dan kebaikan kita di akhirat. Tapi insya Allah efek atau imbas dari sedekah yang kita berikan di dunia juga akan baik ya. Kalau orang suka memberi, itu insya Allah. Kalau seorang suka menolong orang lain, insya Allah nanti kita juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, cukup sekian materi dari Ustadz yang bisa Ustadz sampaikan di malam hari ini. Ya, kita tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa tafarruq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, terima kasih ya. Silakan untuk yang laki-laki ya, siap-siap ke masjid. Mas Leo, Mas Fata, Mas Sauki, ya Mas Dafa, silakan. Ya, baik, terima kasih. Kita pamit dulu ya. Assalamualaikum.